Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemindahan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Nah, sekarang syarat pemindahan dulu. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat dipindah dari satu lapas ke lapas lain oleh kepala lapas apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan. Nah, misalnya syarat-syaratnya ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang, kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan, kemudian ada hasil sidang TPP ya. Nah, jadi di sini untuk syarat pemindahannya, izin pemindahan tertulis dari pejabat berwenang ini maksudnya dari kepala lapas nanti akan mengajukan untuk pemindahan itu ke Kanwil biasanya. Nanti dari Kanwil akan diproses lebih lanjut. Nah, nanti dibahas tentang itu. Kemudian untuk yang dilengkapi berkas-berkas pembinaan ini sudah ada di lapas, jadi tinggal di bawah saja. Untuk hasil pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan sidang TPP ini nanti mempertimbangkan yang mana saja yang perlu dipindah seperti itu. Kemudian dipindahnya kemana? Nah, di situ ditentukan di sidang TPP. Untuk izin pemindahan, izin pemindahan diberikan oleh kepala kantor wilayah. Jadi setelah Kalapas mengajukan itu ke kantor wilayah, maka kepala kantor wilayah ini bisa memindahkan jika masih dalam satu wilayah kerja kantor wilayah. Nah, bagaimana jika antar kantor wilayah? Misal dari Jawa Timur mau pindah ke Jawa Tengah. Nah, itu perlu izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nah, jika pemindahannya antar wilayah kerja kantor wilayah. Jadi nanti ada sistem penyuratan lebih lanjut dari kantor wilayah nanti ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan kantor wilayah tujuan. Tapi dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi. Misal ada kerusuhan, misal dari lapas Bojonegoro, ada kerusuhan, kemudian perlu memindahkan dalangnya yang membuat atau memprovokasi WBP lain untuk membuat kerusuhan. Maka di situ karena kejadiannya misal sore atau malam hari bisa melalui telepon. Jadi melalui telepon menyampaikan ini perlu di layar atau dipindahkan untuk keamanan. Maka bisa langsung pemindahan, namun harus dilengkapi di sini izin paling lambat dalam waktu 2 kali 24 jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi permohonan tertulis untuk mendapatkan izin pemindahan. Kepentingan, di sini kepentingannya untuk pemindahan itu macam-macam. Salah satunya adalah proses peradilan. Nah, di sini kalau proses peradilan, misal dari lapas Bojonegoro ada seplitan napi atau WBP lapas Bojonegoro, ternyata ada seplitan dari daerah Surabaya, maka di situ proses peradilannya berarti harus pindah ke Surabaya, maka dilakukan pemindahan di situ. Nanti dipindah ke lapas Porong, misal seperti itu, atau lapas kelas 1 Surabaya. Nah, untuk pemindahan itu kepala lapas wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan. Kemudian ada juga perawatan kesehatan diperlukan surat rujukan dari dokter lapas dan atau kepada rumah sakit umum setempat. Misal dari lapas Bojonegoro ada yang sakit, kemudian perlu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jadi di situ dilakukan pemindahan untuk perawatan kesehatannya, dilakukan pemindahan ke lapas kelas 1 Porong atau Surabaya di situ, yang nanti akan menjadi lapas yang mengawasi WBP yang dipindah itu untuk perawatan kesehatan. Nah, ada juga
cara lain itu alasan kepentingan keamanan atau ketertiban. Nah, yang ini harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. Jadi dicek dulu di berita acara pemeriksaan. Kalau memang benar-benar darurat dan perlu, misal yang tadi ya contohnya kerusuhan, nah itu harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. Kenapa kok mau dipindah, kok kepentingan keamanan dan ketertiban, seperti itu. Tata cara pemindahan. Nah, pemindahan dari satu lapas ke lapas lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara. Pemindahan yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di lapas atau rutan terdekat. Nah, ini misal ya. Ada pemindahan dari lapas Pamekasan ya di daerah Madura ke lapas Nusa Kambangan, lapas di Nusa Kambangan. Nah, di sini karena perjalanannya butuh bermalam, maka misal di sini bermalamnya di lapas Madiun, sehingga besoknya bisa lanjut ke lapas Nusa Kambangan. Nah, seperti itu. Nah, pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan. Nah, biasanya pemindahan itu mulai dari Senin sampai Sabtu. Jadi untuk Minggu itu libur atau penanggalan merah itu libur. Jadi tidak akan dilakukan pemindahan. Kecuali keadaannya tertentu karena darurat, ya misal karena alasan keamanan, itu sudah tidak bisa dinego lagi. Atau masalah kesehatan, jadi karena ada nilai-nilai hak asasi manusia, karena perlu untuk perawatan rujuk ke Dr. Sutomo yang tadi saya contohkan, walaupun kalender merah atau hari Minggu, tetap dilakukan pemindahan, asalkan sudah disetujui, seperti itu. Nah, pemindahan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkat lain yang memenuhi syarat keamanan. Nah, di sini pemindahan biasanya disediakan bus Transpas, jadi ada bis khusus untuk transportasi pemasyarakatan. Nah, biasanya menggunakan itu. Di bus Transpas ini sudah ada bagian pengamannya, jadi untuk gemboknya ada, tralisnya ada, kemudian untuk mengaitkan rencong ada, atau mungkin borgol. Nah, itu ada seperti itu. Tapi biasanya kami menggunakan rencong untuk layaran atau pemindahan karena sistemnya itu estafet ya. Jadi sulit untuk kabur. Tapi kalau borgol ini bisa, atau bukan bisa sih, lebih mudah untuk kabur satu-satu. Sedangkan kalau menggunakan rencong yang sistemnya estafet di satu WBP ke WBP yang lain, ini satu mau kabur susah karena terhubung, seperti itu. Pengawalan ini ya dalam pemindahan itu paling sedikit oleh 2 orang petugas pemasyarakatan. Jika pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus, dapat minta bantuan pihak kepolisian. Misal ya, dari Lapas Malang mau memindahkan napiter atau napi teroris ya. Di situ bisa juga minta bantuan ke pihak kepolisian, biasanya dari Brimob kalau memang napiter, karena berbahaya di situ dianggapnya. Tapi dari petugas pemasyarakatan tetap 2, seperti itu. Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan. Jadi tetap ya ada air untuk minum, untuk makan juga tetap ada, tapi seadanya ya. Tidak seperti kalau sedang jalan-jalan, jadi sesuai dengan jatah yang di lapas itu akan disediakan, seperti itu. Petugas pemasyarakatan harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan. Nah, ini jelas ya, harus ada dengan surat tugas. Kalau nggak ada surat tugasnya ya nggak bisa diproses di lapas yang akan menerima itu. Nah, perlengkapan pengamanan biasanya itu misal rencong ya, kemudian gemboknya, kemudian mungkin tongkat strum mungkin ya untuk pengendalian, kemudian mungkin pistol, intinya untuk perlengkapan keamanan. Tapi biasanya kami hanya menggunakan rencong saja dan gembok, jadi hanya digembok saja, di rencong sudah di bawah, jadi tidak ada
perlengkapan pengamanan lain biasanya yang kami bawa, karena biasanya kami sudah minta bantuan pihak kepolisian yang sudah lengkap ya peralatannya dibandingkan dari pihak lapas seperti itu. Pemindahan narapidana wanita atau anak didik pemasyarakatan wanita dalam pengawalannya harus disertai petugas pemasyarakatan wanita. Nah, ini untuk yang wanita ya. Jadi karena wanita, jadi sesuai dengan peraturan untuk menjaga narapidana wanita itu dijaga oleh petugas pemasyarakatan wanita juga. Sama juga halnya ketika kita akan memindahkan narapidana wanita, itu akan menggunakan petugas pemasyarakatan wanita juga yang disertakan. Nah, tapi jika memang keadaannya personil kurang, karena memang sudah dari dulu di lapas dan rutan itu kekurangan pegawai ya. Jadi kalau memang tidak bisa dimungkinkan ada petugas pemasyarakatan wanita yang mengikuti proses pemindahan, jadi ikut di dalam proses pemindahan, jadi pakai yang laki-laki saja seperti itu. Kepala lapas yang melakukan pemindahan wajib memberitahukan kepada keluarga narapidana. Nah, ini wajib ini. Jadi harus ada pemberitahuan walaupun berupa surat atau mungkin SMS, telepon ya. Terus disampaikan. Tapi kalau lupa silahkan ya. Kalau ternyata keluarganya dipindah, silahkan tanyakan langsung ke pihak registrasi. Dipindahnya kemana? Nah, karena tidak semuanya bisa tercover, terutama jika sudah overcrowded ya, sudah terlalu melampaui batas jumlah penghuni, jadi mungkin terlupa seperti itu. Nah, di sini juga pemindahan wajib diberitahukan kepada hakim pengawas dan pengamat pengadilan negeri setempat. Jadi ada hakim pengawas itu yang akan diberi info juga bahwa dipindahkan. Nah, jadi untuk memastikan. Kemudian kepala lapas 1 hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan. Jadi diberitahukan bahwa akan dipindah seperti itu. Nah, biaya pemindahan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan dibebankan kepada negara. Nah, ini karena pemindahannya atas dasar dari pihak lapas ya. Jadi bukan permintaan sendiri. Nah, untuk yang permintaan sendiri akan saya bahas nanti di video yang selanjutnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pemindahan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.